Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Saruma Daul, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bangun ruang. Nah, langsung saja kita pada pengertiannya di sini. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang? Nah, jadi bangun ruang itu merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun tiga dimensi. Seperti apakah bangun tiga dimensi tersebut? Nah, langsung saja. Jadi, bangun tiga dimensi itu merupakan bangun yang memiliki volume atau disebut dengan isi. Bangun ruang ini memiliki beraneka ragam bentuk serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang ini memiliki beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh penerapan bangun ruang dapat kita lihat pada benda-benda yang menyerupai bentuk bangun ruang. Nah, misalnya bentuk lemari menyerupai bangun balok, bentuk dadu menyerupai bangun kubus, bentuk kaleng menyerupai bangun tabung, bentuk piramida menyerupai bentuk limas, bentuk kelereng menyerupai bentuk bola, dan yang terakhir bentuk terompet menyerupai kerucut dan lain sebagainya. Nah, adapun macam-macam bangun ruang. Jadi bangun ruang ini memiliki beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang ini dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Nah, langsung saja, bangun ruang sisi datar itu dia meliputi yang pertama itu kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan balok. Selanjutnya akan dibahas mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini kita masuk pada poin yang pertama, akan kita bahas mengenai kubus. Tahukah kalian apa itu kubus? Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Jadi, kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Jadi bangun ruang di atas adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, langsung saja pada poin yang kedua, kita akan membahas terkait dengan balok. Jadi, balok itu sendiri merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang paling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi sudah terlihat pada gambar tersebut terdapat balok yang terdiri dari 6 sisi. Bangun balok memiliki 12 rusuk, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Nah, langsung kita masuk pada poin yang ketiga, kita akan bahas mengenai prisma. Jadi, bangun prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma itu merupakan dua bangun ruang sebagai segi banyak yang kongruen. Jadi balok dan kubus itu dia termasuk dalam prisma, dan alas dan tutup berbentuk segi 4. Nah, langsung saja kita pada poin yang keempat, kita akan membahas terkait dengan limas. Tahukah apa itu limas? Nah, langsung saja kita pada pembahasannya. Jadi, limas itu merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Ada segi 3, ada segi 4, ada segi 5, dan lain sebagainya. Nah, pada limas, bidang sisi tegaknya itu udah berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Bangun ruang sisi lengkung itu beberapa bentuk bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Apa itu tabung? Nah, jadi tabung atau silinder adalah bangun yang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, sudah terlihat pada gambar di atas terdapat bangun ruang tabung. Tabung itu dia memiliki 3 sisi dengan alas dan tutup berupa lingkaran. Nah, itu untuk pembahasan terkait dengan tabung. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, akan kita bahas mengenai kerucut. Tahukah apa itu kerucut? Nah, langsung saja. Jadi, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas. Berbentuk lingkaran, bangun kerucut terdiri dari 2 sisi, 1 rusuk, dan titik sudut. Adapun
Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, poin yang terakhir kita akan bahas terkait dengan bola. Nah, langsung saja. Jadi bola adalah bangun ruang yang hanya terdiri dari satu sisi lengkung saja. Hal tersebut dia merupakan bola tidak memiliki rusuk maupun sudut. Unsur-unsur bola adalah titik pusat, jari-jari, diameter, volume, dan juga luas permukaan. Nah, untuk lebih memahami lebih mendalam terkait dengan materi bangun ruang, di sini sudah ada beberapa contoh soal terkait dengan bangun ruang. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama di sini. Misalnya, sebuah balok berukuran panjang 12 cm dan lebarnya 9 cm dan tingginya itu 5 cm. Volume balok tersebut adalah. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Pertama di sini kita masukkan rumus di mana F sama dengan P kali L kali T. P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, sedangkan T itu adalah tinggi. Nah, kita kasih masuk. Yang tadi kita ketahui bahwa nilai dari panjang yaitu 12 cm dan lebarnya 9 cm dan tingginya itu 5 cm. Nah, kita kalikan antara panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, panjang kali lebar itu hasilnya 12 kali 9, itu hasilnya 108, dikali dengan 5, yaitu hasilnya 540 cm kubik. Jadi, nilai dari balok tersebut itu adalah 540 cm kubik. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua di sini. Suatu kubus memiliki ukuran rusuk 12 cm. Volume kubus tersebut adalah. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan ya. Di sini kita pertama yang paling utama kita masukkan rumus sebagaimana halnya F sama dengan R kali R kali R, ataukah R dipangkatkan 3. Nah, dimana kita ketahui nilainya itu 12, maka kita kalikan F sama dengan 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm. Jadi nilai dari F itu sama dengan 1728 cm.